Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pembahasan yang kedua, syarat wajib bersuci. Wa 'alal muslimi ay yakuna bainan nasi mithalan barizan fi nazafatihi wa tahrihi zahiri wal batini. Qala sallallahu alaihi wasallam li jama'atin min sahbihi, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syammatan fin nas fa inna Allaha la yuhibbul fahsya wala at-tafahhusha. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya orang muslim itu haruslah ia di hadapan manusia menjadi contoh yang nyata tentang kebersihannya dan kesuciannya, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, jadi orang Islam itu dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili harus menjadi contoh yang jelas, yang nyata di hadapan orang-orang lain bahwa dia bersih secara zahir dan juga secara batin. Nah, satu tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sekelompok di antara sahabat-sahabatnya, sesungguhnya kalian mendatangi saudara kalian, maka percantikkanlah kendaraan kalian, percantikkanlah pakaian kalian, hingga kalian menjadi orang-orang yang menarik di hadapan manusia yang lain. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencintai sesuatu yang tidak baik dan juga tidak mencintai kejorokan. Ini kalau di sini disampaikan bahwa Rasul tidak suka kalau ada sahabat datang mengunjungi orang lain tetapi dia jorok. Jorok dalam arti kata mulutnya tidak gosok gigi, bau mulutnya, kukunya hitam, rambutnya gondrong. Kemudian gondrong nggak apa-apa tapi rapi nggak masalah. Kumisnya melintang ke sana kemari, bajunya compang-camping. Bukan karena dia tidak sanggup beli baju, memang orang kalau dilihat dia orang kaya, tapi kalau dia datang ke sana, pergi ke tempat orang, dia tidak peduli dengan pakaiannya itu pakaian yang bau atau tidak bau, dia tidak peduli. Dan perbuatan keji, berkata-kata yang tidak terpuji. Dia datang ke rumah orang tidak menjaga sopan santun. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, Rasul tidak suka. Ini tidak disukai oleh Rasulullah. Kemudian ini turun semangat nih kalau saya nggak kencang ngomong, loyo saya. Pembahasan yang kedua, syurut wujubi taharah, syarat-syarat wajib bersuci. Yajibu tathiru ma asabathu najasatu min badadin aw thawbin aw makanin. Wajiblah bersuci, mensucikan sesuatu yang terkena najis, apakah badan ataukah baju ataukah tempat. Kenapa? Apa dalilnya?
liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersucilah dengan pakaianmu tersebut. Kemudian ini pakaian. Yang kedua, wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Ta'ala, antahhira baitiya litaifina wal akifina war ruk'is sujud, bahwa engkau sucikan, bersucilah engkau, sucikanlah engkau rumahku, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram, litaifin, bagi orang-orang yang bertawaf, wal akifin, dan orang-orang yang sedang iktikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang sedang melaksanakan rukuk dan sujud. Jadi Allah Ta'ala perintahkan bagi badan kemakmuran masjid untuk memerintahkan pegawai-pegawainya, yaitu membersihkan rumah Allah Ta'ala bagi orang yang bertawaf, bagi orang yang iktikaf, bagi orang yang rukuk dan sujud di dalam salat. Jadi perintah untuk menjaga kesucian daripada masjid-masjid ini ada di dalam Al-Quran. Wa idza wajabat tathiru thawb wal makan wajabat tathirul badan bil aula. Kalau wajib mensucikan baju dan tempat, niscaya wajiblah juga untuk mensucikan badan dengan lebih utama. Kenapa? Li'annahu alzamu lil musalli, karena sesungguhnya mensucikan badan itu lazim bagi orang yang mengerjakan ibadah salat. Nah, jadi kalau dia diperintahkan membersihkan tempat, diperintahkan membersihkan pakaian, bagaimana dengan badannya sendiri? Sedangkan tempat dan baju pakaian yang dia pakai untuk ibadah salat itu diwajibkan, apalagi yaitu badannya sendiri. Nah, kemudian wajiblah bersuci ke atas orang yang wajib salat, dan demikian itu ada 10 syaratnya. Kapan wajib bersuci? Wajib bersuci kalau sudah wajib solat. Kalau dia sudah wajib solat, wajib dia bersuci. Nah, kalau suci yang dimaksud di sini adalah dari hadas kecil dan dari hadas besar. Tapi kalau bersuci daripada najis, anak-anak pun wajib bersuci. Cuma kalau dia belum dewasa, yang diwajibkan adalah orang tua. Misalkan anak habis dia buang hajat besar, dia tidak pintar cebok, maka yang wajib menceboknya, baik hajat besar maupun hajat kecil, wajib menceboknya oleh orang tuanya. Tapi kalau dia sudah dewasa, maka yang wajib menceboknya, yang wajib mencebok dari hadas kecil dan hadas besar tersebut itu adalah orang tua. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Kila bulugh dakwah, sampai dakwah kepada orang tersebut. Fa'alal awal, maka berdasarkan ke atas pendapat yang pertama, la tajibu 'alal kafir, tidaklah wajib bersuci ke atas orang kafir. Jadi berdasarkan pendapat yang pertama, syarat wajib bersuci adalah Islam. Berarti difahami orang kafir tidak wajib bersuci. Wa 'ala tsani, sedikit sakit kepala juga nih ya, minta maaf ya. Dan ke atas pendapat yang kedua, tajibu alaihi, kalau melihat syarat wajib untuk bersuci itu menurut pendapat yang lain adalah sampai dakwah, maka difahami dari sini berdasarkan ke atas pendapat yang kedua, orang kafir juga wajib bersuci. Karena orang kafir ini sampai kepada mereka dakwah Islam, tapi mereka tidak mau memeluk Islam. Nah, kalau kita buat syarat wajib bersuci itu sampai dakwah, berarti orang kafir ini tetap wajib mereka bersuci. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, ada orang Hindu, mereka tidak bersuci, bagaimana? Ya, tambah dosa. Pertama, dosa karena mereka kafir. Yang kedua, dosa karena mereka tidak bersuci, karena mereka sampai ke telinga mereka dakwah Islam tersebut. Nah, kemudian wa dzalika mabniyun 'alal khilaf, dan demikian itu dibangun di atas khilaf fi mabda' usuli ma'rufin, dibangun di atas terjadinya khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para
ahli usul yang sudah dikenal, yaitu masalah apakah orang kafir itu diwajibkan mereka dengan furu'-furu' syariat. Apakah orang kafir diwajibkan dengan furu'-furu' syariat seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya. Fa'indal jumhur, maka berdasarkan pendapat mayoritas ulama, al-kufar, orang-orang kafir, mukhatabun, mereka juga diwajibkan, dikhitab, diserukan, diperintahkan bi furu'il ibadat, dengan cabang-cabang ibadah. Ini menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwa orang-orang kafir itu dikhitab, diperintahkan juga, diseru juga dengan furu'-furu' cabang-cabang ibadah. Artinya annahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mu'akhadhuna biha fil akhirah, mereka itu akan disiksa, diazab dengan sebab yaitu meninggalkan furu'-furu' ibadah fil akhirah, di negeri akhirat. Mu'akhidatan idhafiyatan, dalam bentuk siksa sebagai siksa tambahan di atas siksa tarkil iman, meninggalkan keimanan. Fahum yastahiquna iqabaini, maka mereka orang-orang kafir ini layak dan berhak untuk mendapatkan dua azab, dua hukuman. Yang pertama, iqaban ala tarkil iman, azab karena meninggalkan beriman kepada ajaran Islam. Yang kedua, wa iqaban ala tarkil furu'id diniyah, yaitu azab, iqab, siksaan atas meninggalkan cabang-cabang agama. Jadi orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, pokoknya bukan Islam, mereka akan diazab dua kali. Azab karena tidak beriman, azab karena meninggalkan furu' cabang-cabang agama, cabang-cabang syariat. Seperti solat dia tidak kerjakan, dia akan disiksa. Puasa tidak dikerjakan, dia akan disiksa. Dia buka aurat setiap hari, dia akan disiksa. Jadi ini menurut pendapat mayoritas ulama. Wa indal Hanafiyah, sedangkan menurut pendapat dalam mazhab Hanafi, la yukhatabul kufaru bi furu'i syariah, tidak diseru, diwajibkan orang kafir dengan cabang-cabang syariat. Fayastahiqquna fi 'alamil akhirah iqaban wahidan, maka orang-orang kafir ini mereka berhak hanya di negeri akhirat hukuman satu saja, siksa satu saja, yaitu siksa ala tarkil imani faqat, atas meninggalkan keimanan saja. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, ringan azab bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir hanya diazab yaitu karena meninggalkan keimanan. Tapi kalau menurut pendapat mayoritas ulama, yaitu baik Hanafi, baik Syafi'i, baik Maliki maupun Hambali, mengatakan orang kafir itu diazab dua kali. Yang pertama karena meninggalkan iman, dia diazab. Yang kedua karena tidak mengerjakan furu'-furu' syariat, yaitu cabang-cabang syariat. Tidak solat diazab juga, tidak puasa diazab juga, buka aurat dan buat maksiat juga mereka diazab. Fal khilafu fil iqabil ukhra, maka adanya khilaf itu terjadi di dalam masalah tentang furu' syariat tersebut. Nah, tentang furu' syariat, yaitu cabang-cabang syariat. Kalau kita lihat cabang syariat, berarti menurut Hanafi mereka orang kafir tidak diazab, tapi menurut mayoritas imam mazhab mereka tetap diazab. Tetapi mereka kompak sepakat ke atas bahwa kalau mereka tidak beriman, mereka sama diazab oleh Allah Ta'ala. Tidak ada perbedaan di dalam meninggalkan keimanan ini, mereka akan diazab. Ala alla samrat lihadzal khilaf fi ahkamid dunya, fala yasihu ada'ul ibadah minal kufar madamu kufar, maka tidaklah sah menunaikan ibadah dari kalangan orang-orang kafir selama mereka masih menjadi orang kafir. Wa idza aslamu, tapi kalau mereka memeluk agama Islam,
fala yutalabuna bil qada, maka mereka tidak dituntut mengqadha, yaitu ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan di saat mereka itu masih belum memeluk agama Islam. Karena itulah la tasihu salatu min kafir, tidaklah sah salat dari orang kafir dengan sepakat ijma' para alim ulama. Jadi kalau ada orang Kristen atau orang Buddha, dia ikut dengan kawannya yang salat, kawannya salat, dia salat juga, orang Buddha padahal. Nah, ini dia tidak sah ibadah salatnya karena dia tidak memeluk agama Islam. Tetapi jika dia kemudian, jika Islamlah oleh orang yang murtad, kemarin dia Islam, kemudian masuk agama Kristen atau agama lain, kemudian itu masuk Islam lagi. Nah, di sini tidak wajib mengqadha oleh ia solat-solat yang ia kerjakan di saat dia dalam keadaan murtad. Ini menurut mayoritas alim ulama. Jadi kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau orang Islam kemudian masuk Kristen, sesudah Kristen masuk Islam lagi, maka ketika dia sudah masuk Islam lagi, si orang murtad ini, maka tidak wajib dia qadha salat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Nah, ini menurut siapa? Jumhur, mayoritas ulama. Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Hambali, tidak wajib qadha salat bagi orang murtad yang kembali memeluk agama Islam. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengeluarkan pendapatnya, yaitu orang kafir, orang murtad kemudian dia memeluk agama Islam lagi, maka tetap wajib qadha menurut mazhab Syafi'i. Jadi ini lebih berat. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih berat. Kalau orang sudah dia asalnya Islam, aslinya Islam, kemudian dia masuk agama Kristen, dia masuk agama Yahudi, kemudian dia masuk lagi Islam, maka dalam mazhab Syafi'i orang murtad yang dulunya Islam kemudian murtad kemudian masuk Islam ini wajib qadha. Tapi pendapat kebanyakan ulama, tiga mazhab mengatakan tidak wajib qadha. Ats-tsani, itu yang pertama syarat wajib bersuci yaitu Islam. Yang kedua syarat wajib bersuci al-aqlu. Ya, dia memiliki akal, bukan tidak memiliki akal. Ada, semua orang punya akal. Artinya akalnya tidak berfungsi. Yang dimaksud berakal artinya dia mampu menggunakan akalnya untuk berfikir. Fala tajibu taharah 'alal majnun, maka tidak wajib bersuci ke atas orang gila. Jadi orang gila tidak wajib bersuci. Wal mughma 'alaihi, dan orang yang sakit penyakit ayan atau epilepsi. Orang yang sakit penyakit ayan atau epilepsi tidak wajib dia bersuci. Illa idza afaqa, kecuali kalau dia sembuh fi baqiyatil waqti, pada sisa-sisa waktu, yaitu masih ada waktu salat. Jadi kalau seandainya orang gila ini dia udah masuk waktu salat zuhur, udah azan zuhur. Di waktu azan zuhur itu dia masih gila. 1 jam, 2 jam, kemudian udah 2 jam setengah sembuh, masih ada waktu sholat zuhur, wajib dia sholat zuhur di sisa waktu tersebut. Begitu juga orang yang sakit ayan, penyakit epilepsi, maka ketika di waktu azan dia dalam keadaan sakit ayan atau epilepsi, tidak wajib dia berwudu. Tapi kalau seandainya masih ada tiba-tiba 1 jam, tiba-tiba dia sembuh, maka tetap wajib bagi dia untuk bersuci. Amma sukranu, adapun orang mabuk, fala tasqutu anhu taharah, maka tidaklah gugur daripada orang yang mabuk oleh kewajiban bersuci. Jadi orang mabuk karena minum minuman keras, mabuk karena isap ganja, mabuk karena isap sabu-sabu atau heroin atau
minum ekstasi, maka mabuk karena minuman keras dan narkoba ini tetap dia wajib bersuci. Kenapa? Karena dia orang mabuk tidak hilang 100%, yaitu berfikirnya, karena akalnya itu kadang-kadang masih bisa berfikir tapi tidak jernih lagi. Maka orang mabuk ini tidak gugur kewajiban bersuci. Kalau udah datang waktu sholat, orang mabuk tetap wajib ambil air wudhu. Kemudian yang ketiga, syarat wajib bersuci ini bulugh, yaitu sampai usia dewasa. Berarti dia bukan anak-anak kecil lagi, tapi sudah masuk dalam kategori anak dewasa. Wa alamatuhu khamsun, tanda-tanda orang itu dewasa ada 5. Yang pertama, al-ihtilam, bermimpi basah. Jadi kalau laki-laki mimpi basah, keluar air mani. Yang kedua, wa inbatu sya'ri, tumbuh rambut. Rambut. Kalau kita bilang kalau yang laki-laki ada tumbuh kumis, tumbuh jenggot, tumbuh juga bulu-bulu ketiak, tumbuh juga bulu-bulu kemaluan. Kalau sudah tumbuh bulu-bulu dan rambut-rambut seperti itu, berarti dia itu sudah dewasa. Meskipun dia belum mimpi basah, belum keluar air mani, tapi sudah tumbuh kumisnya, jenggotnya, dan yang lain-lain. Yang ketiga, al-haid. Haid, datang darah. Haid, datang darah menstruasi. Bagi wanita yang sudah datang darah haid, maka meskipun dia belum tumbuh bulu-bulu yang ada pada tubuhnya, kalau sudah keluar darah haid, maka dia sudah dewasa. Artinya ketika datang waktu sholat, udah wajib berwudu dan wajib sholat. Yang keempat, hamil, mengandung. Hamil dia, mengandung, perempuan berarti. Jadi kalau ada anak perempuan masih kecil, tapi kemudian dia menikah atau berhubungan intim di luar nikah, kemudian dia mengandung. Kalau dia sudah bisa mengandung, berarti itu tandanya dia sudah dewasa. Tapi dia belum tumbuh rambut atau tumbuh bulu-bulu pada badannya. Itu tidak masalah, karena hamil merupakan salah satu tanda dewasa. Kemudian bulughu sinni, sampai umur. Sampai umur ini relatif. Ada 15 tahun, kata pendapat yang lain 17 tahun. Jadi antara 15 dan 17. Kalau usia sudah sampai 15 tahun, usia sudah sampai 17 tahun, maka anak tersebut sudah dihitung dewasa. Jadi kalau ada anak gadis umur 11 tahun belum keluar haid, 12 tahun belum keluar haid, 13 tahun belum keluar haid, 14 tahun belum keluar haid, 15 tahun belum juga keluar haid, maka sudah dihukum dia itu tetap dewasa. Belum keluar haid bagaimana? Udah dewasa dia. Dari sisi apa dilihat? Tanda, yaitu usia sudah sampai 15 tahun. Meskipun ada pendapat yang mengatakan dewasa kalau 17 tahun, tapi ini kita ambil yang paling rendah 15 tahun. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat usia anak dewasa itu 18 amman, 18 tahun. Jadi kalau Imam Abu Hanifah lebih tinggi lagi, bukan 15, bukan 17, tapi 18 tahun. Fala tajibu taharatu ala sabiyyi, maka kalau belum usia 15 ke atas, tidaklah wajib bersuci ke atas anak kecil. Berarti belum baligh, belum dewasa, masih dihitung sobi, anak kecil. Wa yu'maru biha li sab'in, dan diperintahkan dengan bersuci kalau anak itu sudah berusia 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha, dan diperintahkan memukul anak kecil tersebut ketika dia sudah berusia 10 tahun. Jadi meski dia belum wajib bersuci karena dia belum usia 15 tahun, atau belum dia tumbuh rambut dan bulu kemaluan, belum bermimpi basah, belum datang haid, apalagi hamil. Kalau dia
belum memiliki tanda-tanda dewasa, masih umur 7 tahun, tetap meski tidak wajib dia ibadah, tetap diperintahkan dia untuk melaksanakan bersuci dan juga mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Kalau ayahnya tidak perintah, ayahnya berdosa. Yang berdosa bukan anaknya, yang berdosa ayahnya. Anaknya tidak sholat zuhur, ayahnya yang berdosa karena tidak perintah. Anaknya tidak sholat asar, ayahnya yang berdosa. Anaknya tidak sholat, tidak berdosa, ayahnya yang berdosa karena tidak perintah anak sholat. Gitu. Jadi ayah ini, kalau anak udah 7 tahun, udah banyak dosa ayahnya, udah tambah dosa. Dosa pertama karena dosa ayah tersebut tidak sholat, dia sendiri tidak sholat. Dosa kedua, dia tidak suruh anaknya sholat. Gitu. Kemudian kalau dia usia 10 tahun, anaknya ini melawan, wajib dipukul oleh orang tua. Tidak mau sholat anaknya, wajib dipukul oleh orang tua. Kalau orang tua udah perintah, anak juga tidak mau sholat dan tidak mau dipukul karena anaknya membangkang dan melawan, dia meninggalkan memukul, berdosa. Kenapa? Karena memukul di sini hukumnya adalah wajib perintah dari Allah ke atas sang ayah tersebut. Kemudian fa in shalla sabiyyu, maka jika anak kecil ini kemudian sholat, kemudian balagha fi baqiyatil waqti, dia balik dewasa pada sisa waktunya. Misalkan di saat anak ini sholat, dia masih usia 14 tahun dan dia belum turun haid. Dia belum turun haid. Kemudian pada waktu sedang rakaat yang kedua, anak ini lucu nih. Kalau kita bilang turun haid, berarti dia tidak sholat kalau haid. Kalau haid berarti dia tidak wajib sholat. Cuma kalau sudah turun haid, ketika nanti dia sudah suci, wajib dia mengerjakan sholat. Misalkan contohnya anak yang masih kecil balik pada sisa waktu di dalam waktu-waktu sholat, wajiblah dia mengulang kembali sholatnya menurut Imam Malik. Tetapi menurut Imam Syafi'i, anak tersebut tidak wajib mengulang kembali sholatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika dia sholat zuhur ini kan masih usia 14 tahun, dia belum turun haid. Jadi ketika dia sholat dalam keadaan itu masih kecil, apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi kalau seandainya dia pada waktu umur 15 tahun sedang sholat, tiba-tiba rakaat yang ketiga turun haid, apakah wajib qadha? Tidak wajib qadha menurut Imam Syafi'i. Tapi wajib mengulang kembali sholat tersebut. Anak yang sudah datang haid tersebut ketika dia suci, oleh Imam Malik wajib diulang. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib diulang. Itu perbedaan antara Maliki dengan Syafi'i. Yang keempat, syarat wajib bersuci yang pertama tadi Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh dewasa dengan tanda-tanda yang sudah diuraikan di atas. Yang keempat, wajib bersuci andai kata terangkat darah haid dan darah nifas, artinya berhenti turun darah menstruasi dan darah nifas. Jadi kapan wajib bersucinya? Ketika berhenti darah. Yang kelima, duhulul waktu, masuk waktu sholat. Jadi kalau udah waktu sholat, berarti orang yang sudah memenuhi syarat, dia Islam, dia dewasa, dia juga berakal, wajib baginya ini dalam keadaan sudah suci atau tidak berhaid dan tidak bernifas, wajib dia mengerjakan bersuci ketika sudah masuk waktu sholat. Yang keenam, syarat wajib bersuci tidak tidur.
Jadi kalau orang tidur bagaimana bersuci? Nah, orang sedang tidur tidak wajib dia bersuci. Kalau dia udah terjaga, bangun dari tidur, wajib dia bersuci. Yang ketujuh, adamun nisyan, tidak lupa. Ya, orang lupa, tidak wajib lupa. Kalau orang sedang lupa, dia tidak wajib. Tapi kalau dia tidak lupa, kuat ingatannya, udah kembali ingatannya, nah, dia udah ingat, oh ini udah waktu sholat, maka wajiblah dia bersuci. Yang kedelapan, adamul ikrah, tidak dipaksa. Tidak dipaksa, bukan dalam keadaan terpaksa. Artinya ketika orang ini dalam keadaan terpaksa, dia tidak wajib mengerjakan tidak wajib untuk bersuci. Tapi kalau seandainya dalam posisi dalam keadaan tidak terpaksa, wajib dia untuk bersuci ketika sudah datang waktu sholat. Nah, kemudian orang yang tertidur, orang yang lupa, wajib bagi mereka mengqadha sholat yang sudah keluar waktu, yang dia tinggal karena tidak sengaja akibat tertidur. Begitu juga wajib mengqadha orang yang lupa sholat yang dia tinggalkan dalam keadaan yaitu alasan lupa. Jadi kalau dia ingat, wajib diqadha. Begitu juga ketika dia terjaga, bangun dari tidur, sholat yang sudah lewat, ini biasanya banyaknya di subuh nih, maka wajiblah mengqadha sholat subuh tersebut. Yang kesembilan, ada air atau tanah. Bagaimana bersuci tapi tidak ada air? Kalau tidak ada air, tanah yang suci. Tapi kalau tidak ada air, tidak ada tanah juga, menurut satu pendapat, sholatlah orang yang tidak mendapatkan air dan tanah dalam keadaan tidak berwudu dan dalam keadaan tidak bertayamum. Nah, tetapi nanti kalau dia sudah selesai sholat, dia dapat air atau menemukan tanah yang suci untuk bertayamum, wajib diqadha. Nah, ini wajib diqadha. Jadi menurut pendapat yang pertama, ada air, ada tanah, maka wajib bersuci. Tapi kalau tidak ada air, tanah juga tidak ada, bagaimana dia sholat? Nah, sholat katanya pendapat yang pertama ini, meski tidak berwudu, meski tidak bersuci atau bertayamum. Tetapi nanti bila mana keadaan itu sudah menjadi normal, wajib diqadha sholat yang dikerjakan dalam keadaan tanpa berwudu dan tanpa bertayamum akibat tidak ada alat bersuci tersebut. Nah, tapi wajib diqadha. Ini banyak kejadiannya di pesawat nih. Misalkan kita di dalam pesawat, kemudian kita sudah waktu sholat nih, udah naik pesawat, kita mau turun tidak mungkin ambil air wudhu lagi, kemudian tidak ada debu juga di dalam pesawat. Bagaimana ini hukumnya? Sholat, kata pendapat ini, meski tidak berwudhu, meski tidak bertayamum. Tapi kalau udah mendarat, udah sampai di terminal Cengkareng Jakarta, begitu turun ambil air wudhu, kemudian sholat, diqadha sholat zuhur yang tadi lewat, atau kita sholat dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Nah, kemudian ini biasanya disebut dalam mazhab Syafi'i salat dihirmatil waktu. Salat karena untuk menghormati waktu, tidak berwudu dan tidak bertayamum. Silahkan salat. Nah, ini tetap wajib katanya. Tapi nanti kalau udah dapat air ataupun tanah untuk tayamum, maka tetap wajib dia qadha. Tetapi dalam satu pendapat mengatakan la yaqdi, tidaklah wajib diqadha. Nah, ini pendapat yang satu lagi mengatakan kalau sudah dikerjakan sholat, misalkan tadi di dalam pesawat, orang itu tidak mendapatkan air, tidak juga mendapatkan tanah di dalam pesawat, tanah yang suci untuk tayamum juga tidak ada, apalagi air, maka wajib tetap dia mengerjakan sholat tanpa ada bersuci dengan wudu dan juga dengan tayamum. Cuma pendapat ini berbeda dengan di belakang. Kalau di belakang wajib qadha, kalau
kalau jumpa air, kalau sudah mendarat. Tapi pendapat yang satu ini mengatakan tidak wajib diqadha. Jadi kalau mau ambil pendapat yang mana? Ambil pendapat yang pertama, itu qadha saja untuk lepas daripada perdebatan. Wakila la yusalli, tetapi pendapat yang satu lagi mengatakan tidak perlu solat, tidak wajib solat. Tidak wajib solat. Nah, kenapa dia bisa solat? Dia tidak berwudu, dia tidak bertayamum. Alasan tidak berwudu dan tayamum bukan karena tidak mau berwudu, tidak mau bertayamum, tapi memang air tidak ada, tanah yang suci bertayamum pun tidak ada. Maka tidaklah boleh dia solat dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Maka karena itu tidak wajib solat, cuma wajib dia qadha ketika pesawat sudah mendarat, ada air, yaitu di bandara, silahkan dia berwudu. Jadi tidak wajib solat, tapi wajib diqadha. Nah, ini keterangan kadang-kadang sangat penting bagi orang-orang yang sedang menaiki pesawat terbang. Tetapi beda ya kalau pesawat kecil, ini masalah. Tapi kalau pesawat itu besar, yang kapasitasnya itu 300 orang, 400 orang, itu bisa kita berwudu. Bisa kadang-kadang kita sholat sambil berdiri. Ada tempat yang sedikit lapang di bagian depan itu bisa sholat, tapi dengan ganti-gantian. Tidak boleh berjamaah rame-rame situ. Nanti miring pesawatnya karena berat sebelah. Kemudian yang ke-10, al-qudratu 'alal fi'li biqadril imkan, mampu melakukan dengan kadar, yaitu kadar berapa yang mungkin untuk dikerjakan. Yang ke-10, mampu untuk dilakukan bersuci tersebut. Mampu dilakukan bersuci tersebut. Dia sanggup untuk berwudu. Beda kalau dia tidak sanggup berwudu, maka bertayamum. Dia sanggup bertayamum, wajib. Tapi kalau dia tidak sanggup bertayamum juga, tidak wajib. Jadi intinya apa? Wajib bersuci bagi orang yang mampu bersuci, baik berwudu maupun bertayamum. Tapi kalau tidak mampu berwudu, tidak mampu dia bersuci, maka tidak wajib bagi dia untuk bersuci. Misalkan kita bilang tidak mampu berwudu, contoh, tidak mampu berwudu. Misalkan orang yang kalau kena air sakit kulit badan tersebut, buat badannya sakit, kulitnya juga sakit. Kalau diganti dengan tayamum bagaimana? Tayamum juga kalau kena debu sakit juga dia badannya. Air enggak boleh kena, debu juga enggak boleh kena. Bagaimana ini? Tidak wajib bagi dia bersuci dengan tayamum, dengan wudu dan dengan yang lain-lain. Ini karena syarat yang ke berapa tadi? Yang ke-10, yaitu di sini dikatakan tidak wajib bersuci kalau tidak mampu bersuci. Nah, seterusnya dah azan? Habis? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang-kadang kita anggap remeh ini ya. Begini maksud saya. Kita mau pergi ke Jakarta, kemudian kita naik pesawat. Kadang-kadang kita ini kan ikut aja orang naik, kita naik terus. Padahal itu kalau kita pikir masih ada sekitar 15 menit. Masih ada 15 menit tuh. Masih ada 15 menit, artinya apa? Jangan dulu naik pesawat kalau bisa. Kita ambil air wudu, kemudian kita sholat, baru kita naik pesawat. Memang ada resikonya. Kalau pintu pesawat udah tutup, nggak ada maaf tuh. Berarti kan otomatis kan di cancel, otomatis berarti tiket pesawat hangus. Lumayan 1,5 juta lebih itu kan. Dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh kita mau naik pesawat ke Banda Aceh. Tapi masalahnya begini. Ketika kita berada di dalam pesawat, bagaimana kalau kita udah naik, pintu udah ditutup, mau ambil air wudu juga, toiletnya itu mau ambil air wudu, bahaya juga misalkan. Nah, kemudian kita sholat bagaimana ini? Apakah sholat duduk atau berdiri? Jadi inilah masalah yang kita bahas tadi ini. Kalau dia tidak dapat air, tayamum. Kalau nggak dapat tayamum bagaimana? Air nggak ada, tayamum bagaimana? Di sini dikatakan tadi udah jelas, sholat tanpa wudu dan sholat tanpa tayamum. Ada dua pendapat. Satu mengatakan tidak boleh sholat. Berarti apa? Nggak usah sholat. Cuma nanti wajib qadha gitu. Jadi berdosa nggak dia?
Ini pesawat jalan terus nih. Kalau pesawat jatuh, berdosa enggak? Tidak berdosa. Kalau pendapat mengatakan tidak wajib cuma ada niat dalam hati. Saya nanti pesawat ini kalau udah sampai, yang pertama saya kerjakan sholat, saya qadha nanti. Kalau udah keluar waktu, udah waktu asar sampai di Jakarta. Tapi kalau seandainya pendapat yang pertama kita pegang, boleh juga. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib. Kalau dia tidak bisa berwudu karena tidak ada air, tidak ada tanah, tidak juga tayamum, wajib sholat tanpa tayamum dan tanpa wudu. Cuma ada dua pendapat nih wajib sholat. Yang satu mengatakan nanti kalau udah mendarat qadha. Yang satu mengatakan tidak qadha. Jadi mau ambil yang mana? Kalau menurut saya Tengku, sholat. Sholat tanpa ada wudu, tanpa ada tayamum, sholat. Kemudian nanti kalau sudah mendarat qadha. Itu lebih aman nanti ibadah kita, lebih aman dan lebih tenang. Kalau nanti kita masuk di dalam sungai, dalam laut, pesawatnya jatuh, meninggal dunia, udah sholat. Udah lepas kita tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam luar biasa, ramai sekali pengunjungnya. Insyaallah kita harapkan minggu depan akan lebih semangat dan dalam suasana yaitu tidak sakit kepala. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kacamata Tungku.